guys, kembali lagi dengan kita di Katalis Channel. Kita masih akan membahas tentang alur film nih guys. Dan kali ini kita akan bahas alur film Inception. Film Inception memiliki alur yang sangat rumit. Karena itu dibutuhkan konsentrasi penonton agar bisa memahami film dengan baik. Film Inception adalah film yang menceritakan mengenai orang yang mampu masuk ke dalam mimpi seseorang, baik untuk melakukan pencurian ataupun melakukan yang lebih rumit lagi, yaitu Inception, memasukkan gagasan kita ke dalam mimpi seseorang sehingga akan diterapkan di dunia nyata. Wah, rumit sekali ya guys. Biar nggak bingung, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Di adegan pertama, memperlihatkan seseorang atau yang bernama Cobb ditemukan pingsan. Setelah itu, Cobb dibawa masuk ke istana, tempat di mana dia pingsan. Dan di situ terlihat kakek tua yang bernama Saito yang mengingatkan Cobb tentang pertama kali mereka bertemu. Di scene selanjutnya terlihat alur berjalan mundur dan Cobb teringat tentang bagaimana dia bertemu dengan Saito. Dia bersama temannya yaitu Arthur sedang mempengaruhi Saito dan menjelaskan tentang bagaimana membangun pertahanan mimpi yang kuat. Tetapi tujuan Cobb dan Arthur bertujuan untuk mencuri data penting dari berangkas Saito. Saito yang menyadarinya menolak penawaran Cobb tentang bagaimana mereka bisa masuk ke dalam mimpi. Karena Saito sadar mereka sekarang sedang berada dalam mimpi. Dan di sisi lain terlihat Cobb dan Arthur dan Saito sedang tertidur dan ternyata percakapan tadi dibuat di dalam mimpi Saito yang mana Arthur dan Cobb memasukinya. Dan di situ terlihat salah satu partner dari Cobb menjaga agar mereka terbangun di saat waktu yang tepat. Dan ledakan di tempat Cobb tertidur menyebabkan guncangan terjadi di dalam mimpinya. Dan terlihat di dalam mimpi tersebut Cobb bertemu dengan Moll, yang mana Moll adalah istrinya yang sudah meninggal, tetapi tetap ikut bersama alam bawah sadar Cobb, sehingga Moll selalu muncul di setiap mimpinya. Setelah itu, Cobb merencanakan untuk mengambil dokumen secara diam-diam memasuki berangkas milik Saito. Sesampainya di sana, Cobb berhasil mengambil datanya dan menukarnya dengan yang palsu. Tetapi ketahuan oleh Saito karena Moll mengadukannya ke Saito. Saat itu juga, Cobb menyerahkan dokumen yang palsu ke Saito. Dan akhirnya, Cobb menembak Arthur agar Arthur bisa terbangun dari tidurnya. Dan di situ Arthur terbangun. Tetapi di situ mimpi sudah hancur sehingga tidak ada waktu untuk Cobb membaca dokumen tersebut dan Arthur yang sudah terbangun dari mimpi menjaga agar Saito tidak terbangun sebelum Cobb. Dan akhirnya Cobb pun dibangunkan dengan mendorongnya ke bathtub yang berisi air. Dan saat itu juga Saito terbangun dan menyerang, tetapi berhasil ditangkap dan mereka memaksa agar Saito mengungkapkan informasi yang ada di dokumen. Namun, ternyata mereka masih ada di dalam mimpi, yang mana mereka tadi memasuki mimpi 2 tingkatan. Itu berarti mimpi di dalam mimpi, dan Saito pun tersadar bahwa dia masih ada di dalam mimpi dan belum terbangun. Dan scene beralih di kereta, yang mana mereka benar-benar di dunia nyata, dan mereka semua terbangun karena mimpinya sudah hancur. Dan mereka akhirnya meninggalkan Saito sendirian di dalam kereta. Scene beralih, di mana Cobb sedang melihat dendum atau jimat ya. Yang mana jika dendum itu berhenti berputar, maka Cobb berada di dunia nyata. Tetapi jika dendum tidak berhenti berputar, maka Cobb masih di alam mimpi. Tapi dendumnya terlihat berhenti berputar dan membuat Cobb merasa lega. Dan saat itu mereka, Arthur dan Cobb, akan pergi ke rumahnya masing-masing. Tetapi ternyata mereka dihadang oleh Saito yang mana akan menawarkan pekerjaan ke mereka. Dan melihat partnernya, ternyata dia berkhianat dan memberitahu semua tentang mimpi ke Saito. Sehingga Saito mengetahui semua perbuatan yang ada di dalam mimpi tadi. Saito mengungkapkan yang sebenarnya tentang pengkhianatan dan bertujuan untuk mengajak Cobb dan Arthur bekerja bersamanya untuk menghancurkan perusahaan musuhnya. Dan Saito berencana agar Cobb dan Arthur bisa mempengaruhi pikiran musuhnya dengan menanamkan ide buruk di dalam mimpi musuhnya, yang mana musuhnya akan mempunyai ide untuk menghancurkan perusahaannya sendiri. Sesaat itu,
Mereka menolak, tetapi akhirnya Cobb berbalik arah dan menyetujui penawaran Saito karena Cobb sangat ingin sekali pulang dan menemui anak-anaknya. Dan selanjutnya, terlihat Cobb sedang menemui ayahnya, yaitu seorang profesor yang sangat pintar. Dan Cobb berencana untuk menemukan partner baru untuk mendesain mimpinya, karena partner lamanya sudah berkhianat. Dan akhirnya, ayahnya memperkenalkan murid yang terpintar yang ada di kampus tersebut, yang bernama Ariadne. Dan selanjutnya, Cobb mengetes kepintaran Ariadne. Tapi, jauh dari dugaan Cobb bahwa Ariadne benar-benar pintar dan bisa menjawab semua tes yang diberikan Cobb. Dan mereka membuat markas baru di sana. Tapi, di sisi lain, terlihat Cobb sedang mengajari Ariadna tentang mimpi dan di sana terlihat semua jalan hancur. Dan ternyata mereka sedang berada dalam mimpi yang mana Cobb yang mengaturnya. Akhirnya, Ariadna pun terbangun merasa kaget dan terheran-heran. Tetapi, mereka melanjutkan kembali dan menjelaskan kepada Ariadna agar tidak syok lagi. Saat berada dalam mimpi, ternyata Ariadna yang mendesain mimpinya dan membuat mimpi bisa dibuat sesuka hati oleh Ariadna. Dan di situ terlihat Mol atau istri Cobb kembali muncul dan mengganggu pikiran Cobb. Dan akhirnya mereka pun terbangun. Tetapi Ariadna yang menyadari Cobb ternyata mengalami masalah akan pikirannya. Dan di scene selanjutnya, Cobb menemui Ims, yang mana Cobb mencari tahu tentang orang-orang yang berhasil masuk ke mimpi yang memiliki tingkatan paling tinggi. Yang mana jika mereka masuk ke sana, mereka mungkin tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Dan Cobb dikejar oleh perusahaan yang tempat dia bekerja sebelumnya, namun gagal. Akhirnya Cobb pun diburu oleh anak buahnya. Dan di sisi lain, Ariadna kembali dan Arthur pun mengajarinya lagi bagaimana cara mendesain mimpi. Dan selanjutnya, diperlihatkan Cobb sedang menemui orang yang bisa membuat obat bius dengan dosis tinggi, yang mana bius tersebut akan bertahan lama karena Cobb dan teman-teman akan masuk ke mimpi 3 tingkatan, dan itu sudah sangat berbahaya. Dan scene berada di mana Saito memberitahu tentang musuhnya yang bernama Mr. Fisher, yang menjadi tujuan mereka untuk memasuki mimpinya. Di situ, Saito menjelaskan bahwa Mr. Fisher mempunyai 2 ayah, yang mana ayah kandungnya yang sakit-sakitan dan ayah yang bernama Mr. Browning yang merawatnya. Di situ terlihat Ims, salah satu partner Cobb, sedang menyelinap ke kantor Browning untuk melihat detail Browning sehingga Ims bisa menyamar menjadi Browning di mimpi yang akan mereka rencanakan. Di scene lainnya, terlihat mereka sedang mempersiapkan untuk persiapan menuju ke mimpi. Cobb menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke mimpi 3 tingkatan, yang mana di tingkatan pertama memerlukan 1 minggu lamanya, di tingkatan kedua memerlukan 6 bulan, dan tingkatan ketiga memerlukan 10 tahun lamanya. Jika mimpi itu lancar, maka mereka tidak perlu menghabiskan waktu selama itu, dan menjelaskan bahwa jika tugasnya sudah selesai, maka mereka harus dihentakkan agar terbangun dari tingkatan mimpi. Dan di situ terlihat Cobb sedang bermimpi dan Ariadna mencoba memasuki mimpinya. Di situ diperlihatkan Ariadna memasuki lift, yang mana di setiap lift memiliki tempat yang berbeda, dan ternyata itu semua adalah memori Cobb dengan istrinya yang bernama Mol yang masih tersimpan. Di situ Ariadna terhenti di lift pertama yang memperlihatkan Mol dan Cobb sedang bermesraan, dan di situ Cobb menyadari bahwa Ariadna memasuki alam bawah sadarnya. Di situ Cobb memperlihatkan mimpinya di tempat yang berbeda bersama Mol. Dan saat Cobb dan Ariadna keluar dari lift, Cobb memperlihatkan rumah mereka yang mereka tinggali dulu, Cobb bersama Mol. Saat Cobb menjelaskan, Ariadna yang penasaran akan lift terbawah pun meninggalkan Cobb dan mencari tahu apa yang ada di memori Cobb yang terdalam. Dan ternyata di situ terlihat apartemen yang berantakan, yang mana Mol terlihat sedang marah dan frustasi terhadap Cobb. Saat mereka terbangun, akhirnya mereka pun berangkat dan berencana menculik Mr. Fisher. Dan mereka pun duduk bersebelahan dengan Mr. Fisher di dalam pesawat, yang mana Mr. Fisher sedang menuju ke pemakaman ayahnya sendiri. Di situ mereka berhasil membius Mr. Fisher dan mempersiapkan alat untuk masuk ke dalam mimpi, dan mereka pun tertidur dan memasuki mimpi di tingkat pertama.
Di mimpi pertama, mereka menculik Mr. Fisher, tetapi para anggota asuransi Mr. Fisher mengejarnya, sehingga terjadi tembak-menembak yang menyebabkan Saito terluka karena tertembak dan Saito pun sekarat. Karena panik, mereka ingin Saito mati agar terbangun, tetapi karena mereka memakai bius overdosis, jika mereka mati, maka mereka akan terjebak di mimpi buangan yaitu limbo, dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Dan mereka pun melanjutkan aksinya, dan Ins menyamar menjadi pamannya atau ayah baptisnya yaitu Browning untuk mempengaruhi pikiran Fisher. Di sisi lain, Cobb menjelaskan apa yang terjadi dengan Mole, bahwa Cobb dan Mole pernah membangun mimpi bersama, yang mana mereka menjadikan mimpi sebagai realita, sehingga mereka bisa tinggal bersama di dunia mereka sendiri. Dan setelah itu, Mole yang tidak ingin keluar dari mimpi tersebut menyembunyikan dendum atau jimatnya dengan aman. Akan tetapi, Cobb yang ingin kembali ke dunia nyata membangunkan Mole, dan saat mereka terbangun, Mole jadi bertingkah aneh dan menganggap bahwa realita itu adalah mimpinya, sehingga dia masih mengira kalau dia masih ada di alam mimpi dan dia ingin terbangun kembali. Dan akhirnya Mole membunuh dirinya sendiri agar dia bisa terbangun lagi. Akan tetapi dia malah meninggal karena itu adalah dunia nyatanya dan bukan dunia mimpi. Dan scene selanjutnya, mereka akan menuju ke mimpi tingkatan kedua, dan saat itu mereka sedang dikejar oleh orang-orang Fisher yang melakukan mimpi di tingkatan kedua dengan berada di mobil yang sedang melaju. Di tingkatan mimpi yang kedua terlihat Cobb sedang ingin mempengaruhi Mr. Fisher, dan saat itu terlihat guncangan terjadi di dalam mimpi tingkatan kedua karena Yusuf yang sedang mengendarai mobil ditembaki oleh para asuransi Fisher. Dan di situ terlihat Cobb sudah berhasil mempengaruhi Mr. Fisher, dan Mr. Fisher mempercayai perkataan Cobb tentang dirinya akan diculik dan mengikuti semua perintah Cobb. Di sisi lain, Arthur menyiapkan tempat untuk menjalankan mimpi ke tingkat ketiga. Saat di mimpi tingkat ketiga, mereka berada dalam bunker yang ada di dalam bukit dan akan memasukinya karena ingin membuka brankas milik ayah Fisher dan melihat isi yang membuat Fisher mengubah jalan pikirannya. Saat akan berhasil, ternyata Yusuf yang sedang menyetir pun terjatuh ke laut dan mereka ikut terjatuh. Di tingkat kedua, Arthur yang seharusnya membangunkan mereka pun diserang oleh staf hotel dan terjadi perkelahian antaranya. Dan saat itu mereka, Cobb dan yang lain sudah berhasil membuat Fisher menemukan brankas. Ternyata Mole datang dan menembak Fisher yang mengakibatkan Cobb dan Ariadna bermimpi kembali. Dan saat itu terjadilah mimpi di tingkatan keempat, di mana mimpi itu sangat dalam. Dan di sini lain terlihat Saito sudah meninggal, dan akhirnya Saito pun pergi ke limbo atau mimpi buangan yang mustahil untuk dirinya kembali ke dirinya nyata. Dan di situ Cobb bertemu dengan Mole dan mencoba menyelamatkan Fisher yang ditangkap oleh Mole di mimpi tingkatan keempat. Dan saat mereka berhasil keluar dari mimpi tingkat 4, akhirnya Fisher menemukan kebenaran tentang ayahnya yang sangat menyayanginya. Setelah itu, mereka semua terbangun karena hentakan Arthur di tingkatan kedua dan jatuhnya mobil di tingkat pertama dan meledaknya bom di tingkat ketiga. Tetapi Cobb dan Saito tidak berhasil bangun dan malah masuk ke limbo. Yang pada adegan pertama diperlihatkan Cobb bertemu dengan Saito yang sudah tua di dalam istananya dan menyebabkan Cobb tersadar, dan akhirnya Cobb dan Saito terbangun dari mimpinya. Dan mereka semua terbangun di dalam mimpi pesawat secara bersamaan. Dan saat kau pulang, akhirnya dia bisa menemui anak-anaknya dan bisa melihat wajahnya kembali. Dan film pun akhirnya berakhir. Wah guys, sangat rumit sekali ya cerita filmnya. Tapi seru dan keren loh guys. Kalian harus berkonsentrasi jika melihatnya. Dan jangan lupa nonton filmnya ya guys, karena sangat seru banget loh. Sampai di sini dulu ya video kita. Nantikan video lainnya. Jangan lupa subscribe. Bye.